Bertemu kembali dengan saya, Dominikus. Kali ini saya akan sharing tentang doa Bapa kami. Doa yang sempurna yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasul. Dan doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini kita diajak oleh Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Sebelum kita membahas tentang doa Bapa kami, kita perlu tahu potret seperti apa Allah Bapa yang ada di surga bagi kita. Allah Bapa yang sempurna, yang tidak kekurangan apapun dan tidak bergantung kepada siapapun. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Miliknya lah seluruh alam semesta. Bapa yang tidak terbatas, Bapa yang tidak terselami, Bapa yang maha tahu, Bapa penyelenggara dan pengatur segala-galanya, Bapa yang kekal, Alfa dan Omega, Bapa yang maha hadir, yang selalu hadir dalam setiap hidup kita. Bapa yang setia, walaupun seorang ibu melupakan anak yang dilahirkan dari kandungannya sendiri, namun Allah Bapa kita tidak pernah melupakan kita. Bapa yang sabar, Bapa yang maha kudus, Bapa yang adil, Allah Bapa yang perkasa, Allah Bapa yang berbelas kasih, penuh kerahiman, yang selalu mengampuni kita. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Bapa. Bagaimana kerahiman Allah Bapa bisa kita lihat dalam diri Bapak Paus Yohanes Paulus yang kedua. Di sebelah kiri ada foto waktu Bapak Paus Yohanes Paulus yang kedua pernah dicoba untuk dibunuh oleh seorang pemuda Turki bernama Mehmet Ali Akka. Waktu itu peluru menembus bagian perut Bapak Paus. Syukur bahwa Tuhan masih melindungi Bapak Paus. Setelah kesembuhannya 2 tahun kemudian, Bapak Paus mengunjungi pemuda ini dan akhirnya dia menjadi pengikut Kristus. Pada doa Bapa kami, Bapa atau Aba dalam bahasa Aramaik, bahasa yang digunakan oleh Yesus, merupakan panggilan yang erat seorang anak kepada ayahnya. Oleh kasihnya kepada kita, Yesus mengizinkan kita memanggil Allah sebagai Bapa kita karena Yesus sudah mengangkat kita menjadi saudara angkatnya. Allah yang maha kuasa, Allah pemilik alam semesta, berkenan untuk kita panggil sebagai Bapa. Luar biasa. Dalam doa Bapa kami, ada sebanyak 7 kali kata kami. Bapa kami, berilah kami rezeki, ampunilah kesalahan kami, dan seterusnya. Nah, kenapa kata kami tidak diganti dengan kata aku atau saya? Misalnya menjadi doa Bapakku, Bapakku yang ada di surga, berilah aku rezeki, ampunilah aku seperti aku mengampuni, dan seterusnya dan seterusnya. Perkataan kami di sini mengingatkan kita bahwa kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa karena Kristus. Kristus tidak hanya mengangkat saya saja, Kristus tidak hanya mengangkat Anda saja, tetapi Kristus mengangkat kita semua menjadi saudara. Kita sudah dipilih menjadi anggota gereja, maka kita semua menjadi saudara di dalam Kristus. Di dunia ini ada sekitar 7,6 miliar, 30%-nya kurang lebih penganut Kristen, kurang lebih 2,3 miliar, dan ini semuanya anak Allah.
Itulah sebabnya kita sebagai satu gereja anggota Kristus yang ada di surga, ya, kita mempunyai seorang Bapa di surga yang mengasihi kita sedemikian rupa sehingga tak menyayangkan anaknya sendiri untuk wafat bagi kita supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dimuliakanlah namamu ya Tuhan dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam perkataanku, dalam sikapku, dan semua apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, hendaklah tertuju demi kemuliaan Allah. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita tidak harus menunggu kita mati baru bisa masuk surga. Kita bisa melihat surga di bumi dengan saling mengasihi, dengan peduli kepada orang kecil, dengan mau menolong orang yang lemah, dengan mau memberikan makan orang yang lapar, memberikan minum kepada orang yang haus, dengan saling mengampuni dan saling memberi. Hal-hal itu semua bisa menjadikan bumi menjadi surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Yesus sangat mengasihi kita dan peduli pada kita, sehingga Ia mengajarkan kepada kita permohonan ini. Ia mengingatkan kepada kita bahwa rezeki dan nafkah kita, our daily bread, adalah berkat dari Tuhan. Selanjutnya, para bapak gereja, terutama Santo Agustinus, mengkaitkan our daily bread dengan Ekaristi yang menjadi berkat rohani bagi kita. Sebagai anak Allah, kita tidak hanya meminta rezeki duniawi, rezeki jasmani, tapi di atas itu kita meminta rezeki surgawi berupa Ekaristikus. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita perhatikan kalimat ini, kita sebaiknya mengampuni dulu baru kita memohon ampun kepada Allah. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita manusia yang lemah, maka sepantasnya setiap hari kita memohon supaya Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang jahat. Sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang di petisi permohonan kita dalam doa Bapa Kami. Yang pertama adalah memuliakan Allah, menguduskan, mengagungkan Allah. Dan yang kedua adalah memohon supaya kita dikuduskan. Kalau kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah menjadi orang kudus, maka kita meminta apapun seturut kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Yang terakhir, ini saya akan ceritakan sebuah keluarga, Dani dan Leila Abdallah. Ini keturunan Libanon, warga Australia yang memiliki 6 orang anak. Suatu ketika 6 orang anaknya beserta sepupunya berjalan menyeberang jalan mau ke toko beli es krim. Tiba-tiba ada pengendara yang mabuk menabrak. 4 orang waktu itu meninggal, 3 orang dari orang ini, yaitu Anthony, Angeline, Sienna. Ketika orang tuanya hadir di tempat kejadian, yang keluar dari mulut ibunya bukan mengutuk orang yang membunuh anaknya, tetapi secara spontan masih mampu memuji Tuhan dengan mendoakan doa Bapa Kami. Inilah berkat yang melimpah bagi keluarga ini. Dalam keadaan yang sangat sulit masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mendoakan doa Bapa Kami. Ini sungguh-sungguh menjadi berkat